Profesor John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Jadi Indonesia adalah negara yang berhasil menciptakan kemiskinan bagi rakyatnya. Artinya kemiskinan itu diciptakan. Dan salah satu pakar dari Universitas Indonesia, yaitu Pak Faisal Basri, yang barusan meninggal itu. Tapi meninggalnya setelah beliau berhasil membongkar kasus korupsi Blok Medan yang melibatkan menantu Mr. Mulyono. Tidak tahunya sepulang dari Medan beliau muntah. Tidak lama meninggal. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali membahas tentang ancaman global sistem Dajjal. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dari pembahasan awal, Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistemnya sudah mengglobal. Sebagaimana yang sudah kita bahas, itu tidak lain adalah yang dibangun oleh elit global. Jumlah mereka cuma 1%. Akan tapi Rasulullah mengabarkan nanti ketika Dajjal asli itu muncul, dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan di belakang Dajjal itu ada 70.000 orang-orang Yahudi. Mereka pakai at-toyalisah, jubah kebanggaan. Jadi elit global itu cuma 1%, tapi mereka melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Kita sudah membahas dari perspektif ideologis atau akidah, perspektif historis, perspektif empiris realitas di lapangan. Bahkan dari berbagai aspek yang sudah kita bahas, mulai dari aspek kesehatan, bagaimana mereka merusak kesehatan umat manusia di muka bumi ini. Bahkan luar biasa, sampai ke pusat-pusat pembiakan Islam, kampus-kampus agama. Dalam waktu relatif singkat muncul 50 tokoh liberal di Indonesia. Dan mereka 50 tokoh liberal itu dia punya jamaah, punya mahasiswa-mahasiswi. Artinya mereka melakukan kerusakan dalam aspek fikrah, pemikiran kaum muslimin. Nah, malam hari ini kita mencoba mengungkap bagaimana dalam aspek siasah, bagaimana kerusakan yang dilakukan oleh mereka, yang bisa kita sebut dengan sistem Dajjal ini. Dalam aspek siasah, pernah Malaysia mempelopori untuk mengumpulkan seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia. Waktu itu yang menjadi Perdana Menteri Malaysia adalah Dr. Mahathir Mohamad. Beliau pidato di depan seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia. Isi pidatonya yang patut kita garis bawahi, kata beliau, "The Jews rule this world by proxy." Jadi untuk menguasai dunia itu lewat proksi.
Jadi seluruh dunia imperialis, Prancis, Inggris, dan sekarang Amerika dan Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dulu ada Xi Jinping dan Joe Biden. Itu keduanya proksi. Jadi boneka di sebelah kanan itu kapitalisme Amerika, boneka di sebelah kiri kapitalisme Cina. Itu ditegaskan oleh Dr. Mahathir Mohamad ketika pertemuan dunia Islam di Kuala Lumpur, Malaysia. Bahkan tokoh elit global yaitu Henry Kissinger, ketika dia mengadakan acara jamuan makan malam, ini acara tahunan di New York, di mana Henry Kissinger itu sebagai ketua komite hubungan Amerika Cina. Jadi kata Henry Kissinger, konflik jangka panjang antara Cina dan Amerika itu hanya akan membawa konsekuensi yang saling menghancurkan, kata Henry Kissinger. Dan sebagai pelopor dan saksi dari pembentukan hubungan diplomatik antara Cina dan Amerika Serikat mulai dimotori oleh Henry Kissinger itu sejak tahun 1970-an. Jadi Henry Kissinger menekankan pada banyak kesempatan bahwa Cina dan Amerika Serikat adalah mitra, bukan saingan. Bahkan Henry Kissinger ini menyampaikan di depan publik bagaimana pandangan beliau yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Bahkan Henry Kissinger memberikan statement, fantasi Amerika untuk mendominasi Cina sangat tidak realistis, kata Henry Kissinger. Cina, kata Henry Kissinger, telah menang. Oleh karena itu Amerika yang dulunya memiliki keunikan dan kekuatan terbesar sudah harus menerima kenyataan dan terbiasa dengan fakta bahwa mereka sekarang memiliki pesaing dengan kekuatan yang mungkin lebih dominan, dan persaingan itu abadi, kata Henry Kissinger. Bahkan berbagai perusahaan milik negara Cina mengoperasikan setidaknya 29 pelabuhan di 15 negara. Bahkan melalui kekuatan soft powernya, Cina sekarang sudah mempengaruhi dunia Arab, kawasan Teluk Timur Tengah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau dulu sebelum Joe Biden ada Donald Trump dan Xi Jinping. Sekarang setelah itu diganti oleh Joe Biden, sekarang balik lagi Donald Trump, balik lagi memimpin Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Zionisme mematok target 2025 untuk dua negara, Indonesia dan Pakistan. Dan ini terungkap dalam dua buah buku, satu berbahasa Rusia dan satu berbahasa Inggris. Kalau kita simpulkan dari dua buah buku ini, bagaimana ada 9 strategi untuk menghancurkan dunia Islam, Indonesia dan Pakistan. Yang pertama, lewat program pemiskinan. Dan ini ditulis oleh Profesor John Perkin dalam bukunya An Economic Hitman. Jadi Indonesia adalah negara yang berhasil menciptakan kemiskinan bagi rakyatnya. Artinya kemiskinan itu diciptakan. Dan salah satu
pakar dari Universitas Indonesia, yaitu Pak Faisal Basri yang barusan meninggal itu. Tapi meninggalnya setelah beliau berhasil membongkar kasus korupsi Blok Medan yang melibatkan menantu Mr. Mulyono. Tidak tahunya sepulang dari Medan beliau muntah. Tidak lama meninggal. Sebelum meninggal beliau pernah mengumumkan di publik, angka kemiskinan di Indonesia itu sudah 52%. Ini sangat rentan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, penguasaan sumber daya alam. Coba kita lihat di Indonesia ini, semua sumber daya alam itu dikuasai dua proksi, Amerika dan Cina. Contoh yang nyata, Freeport itu dikuasai oleh Amerika. Ternyata ada tambang emas yang lebih besar dari Freeport, yaitu Halmahera, itu dikuasai oleh Cina. Bahkan Newmont di NTB itu dulu dikuasai oleh Amerika, sekarang dikuasai oleh Cina. Bahkan di Jawa Timur itu ada kota kecil Bojonegoro, di sana ada blok cepu minyak, itu dikuasai oleh ExxonMobil Amerika. Jadi hampir semua sumber daya alam Indonesia itu dikuasai oleh dua proksi, Amerika dan Cina. Jadi bahkan beberapa pakar yang lain, diantaranya Profesor Ihsanuddin Nursi, itu juga mengungkap hampir 80% kekuatan ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh oligarki, ya kan? Hampir 80%. Bahkan tidak hanya aset-aset ekonomi, hampir 80% tanah seluruh Indonesia itu dikuasai oleh 9 naga. Pribumi cuma 20%. Dan itu sekarang, padahal mereka sudah menguasai 80% tanah di Indonesia. Nah sekarang kita dikejutkan oleh sebuah proyek besar yang itu sempat diekspos di media, ya, apalagi di medsos, negara di dalam negara, yaitu kasus Pantai Indah Kapuk 1, muncul lagi PIK 2, dan itu akan dilanjut sampai PIK 11. Baru masuk ke PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2, itu kan sudah muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Ini negara dalam negara. Ternyata benar, Bapak Said Didu sampai mengungkap di lapangan, ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, itu 23,3 kilo laut itu dipagar. Ya kan? Ini negara dalam negara. Bahkan masyarakat Banten itu sekarang kalau tidak mau menjual tanahnya kepada proyek yang sampai oleh Mr. Mulyono dijadikan PSN, ya, proyek strategis nasional. Nah ternyata terungkap di majalah Tempo, dari Aguan ngaku itu adalah tukar guling proyek IKN. Jadi Mr. Mulyono minta Aguan untuk membiayai proyek IKN, sebagai gantinya dia diberikan akses ke PIK 2.
ternyata ya Allah, rakyat kita benar-benar nasibnya tragis sekali. Itu kalau tidak mau menjual dengan harga murah kepada aguan, langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dan ini sudah terjadi di proyek PIK 2 ya. Sehingga alhamdulillah kita bersyukur ketika rezim ini berganti, yang sekarang jadi presiden Bapak Prabowo merespon, sehingga Presiden Prabowo langsung stop Menteri Keuangan untuk memberikan aliran dana ke proyek PIK 2. Bahkan Menteri ATR Pak Nusron Wahid diminta oleh Presiden Prabowo untuk mengevaluasi, stop proyek PIK 2. Sehingga sekarang Presiden Prabowo tidak lagi noleh ke Sembilan Naga. Presiden Prabowo sekarang lebih mengutamakan konglomerat-konglomerat pribumi, di antara Haji Isam yang konglomerat batubara Kalimantan, itu yang lebih didekati. Jadi Sembilan Naga sekarang benar-benar sudah tidak dihiraukan oleh Presiden Prabowo. Ini mudah-mudahan perubahan-perubahan itu akan terus, ya kan? Bahkan kasus Rempang saja itu salah satu dari Sembilan Naga. Dia menggerakkan preman-preman untuk melakukan tindakan anarkis terhadap umat Islam di kawasan Rempang Galang. Muncul lagi peristiwa, banyak korban berjatuhan. Mudah-mudahan ini juga akan direspon oleh Presiden Prabowo. Jadi Sembilan Naga ini sudah mulai melakukan hal-hal yang ya sangat-sangat ya berbahaya bagi rakyat Indonesia. Dan sekarang sudah kita lihat Kesultanan Banten sudah melakukan perlawanan. Oleh karena itu mudah-mudahan ini segera diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Ini kalau enggak akan terjadi konflik horizontal yang sangat membahayakan bagi Indonesia ke depan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian penguasaan aset informasi itu sudah dimulai pada saat Presiden Ibu Megawati. Jantungnya Indonesia yaitu satelit Palapa dijual, dan yang membeli adalah perusahaan Singtel yang kantornya berpusat di Singapura. Ini juga sangat-sangat merugikan bagi Indonesia. Kemudian penguasaan sistem politik dan hukum ini diungkap oleh mantan rektor UGM Profesor Sofyan Effendi di depan tokoh-tokoh nasional, termasuk di dalamnya waktu itu ada mantan wakil presiden yaitu Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Jadi Profesor Sofyan Effendi ini menyampaikan bahwa ternyata dalam aspek politik dan hukum kita dipaksa untuk merubah fondasi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sehingga muncul amandemen. Dan itu di gedung DPR, di gedung parlemen, berkarung-karung fulus dolar, sehingga akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah hapus, sudah tidak ada lagi. Padahal itu fondasi negara Republik, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga muncullah Undang-Undang Dasar 2002. Begitu Undang-Undang Dasar 2002 diketok di gedung parlemen, akhirnya Indonesia bisa dijebol oleh dua kekuatan adidaya, kapitalisme Amerika dan komunis Cina, masuk. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam 10 tahun terakhir ini
kerusakan benar-benar nampak semua lini. Kenapa? Karena fondasi negara sudah dijual oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyaksikan pada saat pergantian rezim itu, Presiden Prabowo ketika bersumpah itu tidak ada ungkapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada. Jadi sumpahnya cuma Undang-Undang Dasar saja, tanpa ada embel-embel. Karena Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak ada lagi. Ternyata di Indonesia ini pengkhianat-pengkhianatnya lebih banyak. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dengan Undang-Undang Dasar 2002 ini kita bisa melihat kapitalisme Amerika, komunisme Cina benar-benar berpesta pora untuk mencengkeram Indonesia dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dampaknya besar, penguasaan sistem hukum, politik dan hukum. Bahkan yang keenam, penghancuran moral. Jadi kehancuran moral tidak hanya pada generasi, tapi juga aparat. Jadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara dalam 10 tahun terakhir ini benar-benar dahsyat sekali. Begitu juga penghancuran militansi Islam. Begitu Indonesia dicengkeram oleh Cina, ketika umat Islam konsisten, istiqamah, berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sahihah, itu langsung diberikan stigma radikal. Jadi kita dipaksa umat Islam untuk, yaitu ada gerakan moderasi Islam, gerakan Islam moderat. Ya artinya apa? Kita dipaksa menjadi seorang muslim munafik. Nah seperti itu. Kita dipaksa untuk menjadi munafik. Kalau enggak, ya kan, kita diberikan stigma radikal. Gitu. Itulah yang terjadi, penghancuran militansi Islam. Kemudian deislamisasi. Satu-satunya pengurus majelis ulama seluruh Indonesia yang berani memberikan fatwa, mengeluarkan fatwa. Proyek deradikalisasi Islam itu sama dengan deislamisasi. Itu cuma Majelis Ulama Surakarta yang dipimpin oleh Profesor Dr. Zainul Arifin, yang beberapa waktu yang lalu saya diundang beliau hampir 1 minggu. Saya diminta keliling seluruh Jawa, seluruh Solo, Surakarta, untuk menyampaikan tentang bagaimana pergerakan komunis di Indonesia. 1 minggu full. Dan alhamdulillah waktu itu ketika saya sosialisasi tentang membongkar pergerakan komunis di Indonesia, karena yang bahkan Panglima Kodam 4 Diponegoro itu sudah mendeteksi pergerakan komunis di Indonesia itu di Jawa Tengah, karena pusatnya di situ. Itu mendeteksi sejak 2012. Bahkan di Jawa Tengah itu pergerakan komunis, struktur, ya kan, struktur organisasi komunis itu tidak hanya tingkat provinsi, itu sudah sampai tingkat desa. Itu strukturnya. Sehingga ketika saya keliling Solo Raya, alhamdulillah waktu saya safari dakwah selama 1 minggu di Solo Raya itu, ya ring 1 keamanannya oleh Laskar, ring 2 Laskar, ring 3 TNI. Alhamdulillah aman gitu selama 1 minggu itu, ya kan. Terakhir saya diminta khutbah Jum'ah di masjidnya Majelis Ulama Surakarta. Itu yang hadir 1000-an lebih gitu, ya kan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-9, konversi agama atau pemurtadan. Dan ini terjadi di Indonesia, termasuk Pakistan. Ada 2 negara, targetnya 2025. Jadi ternyata
Di sebuah buku yang itu sudah menyebar di gereja-gereja di seluruh Indonesia, judulnya Transformasi Indonesia. Ya, transformasi Indonesia itu terjemahannya itu apa ya? Pemurtatan di Indonesia. Mereka start 2005, targetnya 2020. Sehingga kita cukup kaget sekali ketika peringatan HUT ke berapa itu? 75. Ya kan? Tahun 2020 gitu. Itu semua spanduk yang digelar di seluruh Indonesia itu kan dari Kesekretariatan Negara, itu simbolnya salib. Dan itu di beberapa instansi di Malang itu pakai simbol salib itu. Bahkan ketika saya noleh di stasiun kereta api Malang Kota Baru, itu dipasang spanduk itu, pojoknya simbolnya salib. Bahkan ketika saya memasuki lewat jalan tol, itu juga simbolnya salib. Itu peringatan HUT ke-75. Akhirnya tokoh-tokoh ulama di Jakarta langsung tabayun, kan itu perintah agama kita, perintahnya Allah. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh ulama mendatangi kantor Kesekretariatan Negara. Kenapa? Peringatan HUT RI ke-75 kok simbolnya salib, padahal Indonesia ini mayoritas Muslim. Apa jawaban dari kantor Kesekretariatan Negara? Seni katanya. Coba jawabannya seni. Ini kan taswir pelecehan pada umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Sehingga akhirnya tokoh-tokoh ulama di Jakarta menyampaikan ini benar-benar pelecehan terhadap umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Jadi itu targetnya 2020, tapi gagal. Sehingga akhirnya sekarang dirubah lagi, target untuk pemurtatan besar-besaran 2025. Dan itu didukung oleh negara-negara barat dan lembaga-lembaga misionaris dunia. Jadi 2025 ini mereka bercita-cita untuk memurtadkan umat Islam di Indonesia. Ini yang harus diantisipasi oleh umat Islam. Ini serius ini Pak. Ini fakta nyata di lapangan. Makanya setelah kita ungkap ini 9 strategi ini, alhamdulillah ormas-ormas Islam bangkit ya, untuk antisipasi dini terhadap 9 strategi ini. Ini bukan rahasia lagi, ini sudah jadi konsumsi publik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan Jenderal Sumit, ada 2 jenderal angkatan darat, yaitu Jenderal Sumitro, beliau menulis buku yang ditulis oleh Kiai Haji Ramadan KH gitu ya. Itu dalam bukunya diberi judul Sumitro dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Jadi Jenderal Sumitro menegaskan dalam buku itu, Zionisme internasional di Indonesia itu nembusnya lewat militer, intelijen, pers, ekonomi, sosial, pendidikan, fikrah, pemikiran yang sudah kita bahas pada saat Ahad pagi, subuh, dan politik. Begitu juga Letnan Jenderal Z.A. Maulani, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara Republik Indonesia. Beliau nulis buku judulnya Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia. Ini ditulis oleh Letnan Jenderal Z.A. Maulani, Kepala Bakin. Jadi kata Jenderal Sumitro, kantor dagang yang ada di Jakarta itu ternyata kamuflase, yang itu langsung dikendalikan dari Singapura. Immanuel Saha, ini orangnya. Itu diungkap oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah,
Bagaimana peran George Soros untuk menggulingkan Presiden Habibie, luar biasa. Ya. Jadi elit global yang dimotori oleh Henry Kissinger dan George Soros ini, dua orang ini, tokoh elit global, dia tidak senang kepada Presiden Habibie. Jadi senangnya Indonesia itu dipimpin model-model ya Mulyono itu, dan diteruskan anaknya, itu yang diinginkan itu seperti itu. Ya. Jadi ketika Presiden Habibie melakukan policy membangun kekuatan dalam negeri, bahkan Pak Habibie berhasil membangun 10 pesawat tercanggih pada zamannya, dan itu diakui oleh internasional. Setelah itu Pak Habibie bercita-cita ingin membangun pesawat militer sendiri. Nah, ternyata George Soros tidak menginginkan itu, sehingga akhirnya beberapa tokoh-tokoh pengkhianat bangsa diundang ke Singapura untuk merencanakan yaitu kudeta terhadap Presiden Habibie. Lewat cara apa? George Soros goncang Presiden Habibie lewat kekuatan ekonomi, sehingga waktu itu $1 pada masa Presiden Habibie itu sampai 25.000 rupiah. Goncang Indonesia, digoncang oleh kekuatan ekonomi, oleh George Soros. Tidak hanya itu, tidak hanya digoncang dari kekuatan ekonomi, semua parlemen, anggota parlemen termasuk parpolnya Pak Habibie itu semua diamplopi, sehingga saat Presiden Habibie menyampaikan pertanggungjawaban sebagai presiden meneruskan Presiden Soeharto, ditolak oleh semua anggota parlemen yang sudah disetting oleh George Soros. Sehingga Presiden Habibie satu-satunya presiden yang menjabat tercepat se-Indonesia, hanya 8 bulan. Hanya 8 bulan. Presiden yang kekuasaannya hanya 8 bulan. Tapi Masya Allah, walaupun 8 bulan, Presiden Habibie berhasil menjadikan umat Islam di seluruh Indonesia menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Itu dilakukan oleh Presiden Habibie. Apa bukti konkretnya? Beliau mensahkan undang-undang peradilan agama, sehingga di seluruh Indonesia ada pengadilan agama. Walaupun hasil keputusan pengadilan agama masih mendapatkan legitimasi dari pengadilan negeri, dan itu tidak lama, sehingga pada saat Presiden SBY, pengadilan agama itu independen, tidak lagi membutuhkan legitimasi dari pengadilan negeri. Artinya hukum syariah pada masa pemerintahan Habibie benar-benar ditegakkan. Tidak hanya pengadilan syariah, perbankan syariah itu dilonceng pada masa Presiden Habibie, sampai akhirnya sekarang BCA ikut-ikutan syariah. Padahal BCA itu kan miliknya salah satu dari 9 naga, Grum Salim gitu ya. Nah, itu semua perbankan syariah. Bahkan pada masa Presiden Habibie, jilbabisasi bagi TNI Polri, ASN itu ditegakkan pada saat Presiden Habibie. Bahkan dalam aspek pendidikan, sistem pendidikan nasional pada masa Presiden Habibie itu pijakannya adalah imtak, iman dan takwa. Itu jadi kebijakan Presiden Habibie. Nah sekarang kan enggak, dihancurkan dalam 10 tahun oleh Mr. Mulyono. Hancur berantakan.
Ya, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi sebelum beliau lengser, ini bulan Juli 98, saya diterima beliau di Istana Negara. Tapi waktu itu saya masih kurus, Pak. Nggak seperti sekarang sudah bedah. Itu dulu saya masih kurus, kurang gizi. Jadi disaksikan oleh Menteri Agama, yaitu Profesor Malik Fajar. Nah, itu. Jadi saya mengucapkan waktu itu H-1, saya diundang oleh Kasospol ABRI, yaitu Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Allahumma yarham, beliau sudah meninggal. Saya diinapkan di hotel, besok paginya saya langsung meluncur ke Istana Negara, diterima oleh Pak Habibie, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun Pak Habibie cuma 8 bulan, tapi Masya Allah beliau berhasil menjadikan umat Islam menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Beda dengan pada masa rezim Mulyono, umat Islam benar-benar dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan ulama dikriminalisasi. Jadi ini ujian bagi umat Islam selama 10 tahun, mulai 2014 sampai 20 Oktober 2024. Ujian umat Islam itu berat sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini juga yang kita saksikan bagaimana operasi Hasbara ini dalam aspek siasah. Jadi pemerintah Islam memakai istilah Hasbara ini sebagai nama lain dari upaya propaganda sekaligus strategi diplomasi publik mereka pada terutama dunia Islam termasuk di Indonesia. Bahkan yang direkrut itu sejumlah jurnalis, politisi, dan pemimpin yang sebagai kunci pembangunan opini, dan aktivis yang NGO, non government organisasi yang asal Indonesia pernah berangkat ke Israel sebagai bagian dari Hasbara. Bahkan ada beberapa 2 aplikasi yang dikembangkan dalam operasi Hasbara di Indonesia. Bahkan ada seorang mahasiswa asal Indonesia yang pernah studi di Israel, pernah mengikuti program Hasbara. Itu diikuti oleh sejumlah mahasiswa. Bahkan Hasbara Fellowship mengundang mahasiswa di seluruh dunia untuk mengikuti pelatihan advokasi. Jadi ini 8 tipu muslihat yang dilakukan Hasbara di Indonesia. Yang pertama, melakukan distorsi dan pemalsuan peristiwa. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, sampai diteruskan kalangan mudanya. Nah inilah, makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, sampai puncaknya bisa dijebol Masjid Istiqlal. Jebol sudah oleh program yaitu Abraham of God, yang saya kira bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu betul itu peristiwa itu, ya kan? Saya kira bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah Isya, insya Allah kita lanjutkan Jumat pertama, kita bahas kembali. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika